Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin. Masih di bab yang sama, bab pertama, bab mengenai ikhlas dan menghadirkan niat di seluruh amalan kita. Hadisnya adalah hadis ke-16. Baik. Dikatakan di sini oleh penulis An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibni Abbas. Ana kira nggih. Sahabat namine sinten? Abdullah ibni Abbas. Berarti sinten Nabi? Paman. Sepupu anak pamannya Rasulullah. Abbas niki pamannya Rasulullah. Abbas niki bin Abdul Muttalib. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib sepupuan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan anak pamannya Nabi, sepupunya Nabi. Abdullah bin Abbas niki termasuk sahabat sing junior. Maksudnya adalah ketika Nabi itu hidup, itu umurnya sangat kecil. Bahkan ketika Nabi meninggal, dia belum balik. Ini tasnya alim sangat tinggi. Ketika Nabi meninggal, umurnya dikatakan 13 atau hampir 15, jadi belum balik. Sehingga pas Nabi niku sehat, Nabi niku itu Ibnu Abbas belum balik, sehingga tidak banyak mendapati kejadian, tidak banyak safar, tidak banyak bepergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman dia punya keistimewaan tersendiri, yaitu adalah suatu ketika dia pernah mempersiapkan air wudhu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas disiapkan air wudhu, ternyata Nabi memegang dadanya dan mendoakan, Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarilah dia itu Alkitab, itu adalah Al-Quran wal hikmah dan hikmah. Berkat doa itu Ibnu Abbas meskipun sahabat yang kecil, tapi dia yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran. Nah dinalar nggih mboten. Pripun nggih? Wong tidak lama bersama Nabi gitu. Terus tidak banyak mengikuti kejadian, tidak banyak melihat Quran itu turun karena masih kecil. Tapi berkat doa Nabi yang ditempelkan di dadanya, yaitu Nabi meminta agar Allah ajarkan ke dia hikmah kitab Al-Quran. Ibnu Abbas dijuluki sebagai tintanya umat ini. Karena ilmu dia di dalam Al-Quran, tafsir itu adalah ilmu yang paling tinggi di sahabat yang lainnya. Dijuluki sebagai turjumanul Quran, sahabat yang paling bisa mengartikan, menafsirkan maksud dari Al-Quran. Ini sahabat yang bernama Abdullah ibni Abbas. Uniknya lagi Pak, Abdullah bin Abbas ini ketika umurnya 17 tahun, tepatnya ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab, itu nek saniki sudah menjadi penasihat negara. 17 tahun sudah menjadi ahli syuranya Umar. Ini namanya apa? Ahli syura. Penasihat Khalifah Umar bin Khattab. Sahabat pada iri. Umar, aku lebih anak umur 17 kok ya orang-orang boke. Ya anakku kayak anakku. Mereka sahabat yang sepuh-sepuh yang juga punya anak umurnya 17 tahun. Merasa iri sama Umar. Itu Ibnu Abbas yang masih muda kamu jadikan penasihat, masa anak kita enggak? Akhirnya Umar menguji. Oke, kalian mau tahu kenapa Ibnu Abbas tak jadikan sebagai penasihat? Kumpul di
dikumpulkan semuanya sama Umar, para sahabat senior. Lawan satu orang Ibnu Abbas. Jadi orang-orang sepuh senior sahabat lawan satu orang Ibnu Abbas. Umar tanya satu pertanyaan, kira-kira tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Tafsirin apa kira-kira? Oh, mereka menjawab, tafsirnya ya jelas itu. Ketika datang pembukaan kota Makkah, sehingga manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, itu tafsir secara dohirnya, secara lafaz. Ternyata Ibnu Abbas punya pemahaman yang lebih dalam lagi. Oke, itu yang kalian pahami. Ibnu Abbas, apa maksud dari ayat ini? Kata Ibnu Abbas, ayat ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Kata Umar, itu juga yang kupahami. Loh kok sakit dekat ajalnya? Nah sekarang manusia sudah masuk Islam berbondong-bondong. Kira-kira tugas Nabi mau mulai? Dirampung. Tugasnya rampung beribun. Pun tinggal diambil. Sedalam itu pemahaman Ibnu Abbas terhadap Al-Quran. Kata Umar, sekarang paham toh kenapa ke Ibnu Abbas tak jadikan sebagai penasihat. Ilmunya beda. Memang bab ilmu ini memang bab yang tidak memandang yang namanya usia. Ada yang memang usianya itu masih kecil tapi dibukakan ilmu yang dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ilmunya tinggi, maksudnya adalah dia itu sudah sepuh tapi juga dibukakan ilmunya dalam. Maka ilmu ini tidak pandang usia. Siapapun bisa berilmu, siapapun bisa punya ilmu dan seterusnya. Salah satunya adalah sahabat yang junior ketika itu yang bernama Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, karena Abdullah ini sahabat, Al Abbas juga merupakan sahabat pamannya Nabi yang masuk Islam, yaitu Al Abbas bin Abdul Muttalib. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis, fima yarwihi an rabbihi, dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Ini giring pembahasan enten istilahnya namanya hadis qudsi, Pak. Nanti ngereng nggih. Hadis qudsi. Jadi ada Al-Qur'an paling tinggi, terus hadis qudsi, terus hadis nabawi. Namanya ngoten. Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Lafalnya dari Allah, maknanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran disebut sebagai firman Allah, kalamullah. Hadis qudsi niki maknanya dari Allah, tapi yang melafalkan sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bentene nopo? Bedanya nopo? Al-Qur'an ini karena dia kalamullah. Kita mau faham, ndak faham isine niku Pak. Kita kok baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kita ndak paham artinya bahkan atau maksudnya, itu berpahala. Ngelafalkan Quran itu berpahala meskipun tidak paham isi. Kenapa? Karena Quran adalah firman Allah. Nek hadis qudsi mau kita lafalkan ratusan kali, mboten enten pahalanya, tidak berpahala karena bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Betul, maknanya dari Allah, tapi lafalnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis nabawi yaitu adalah hadisnya dari Nabi, maknanya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebut sebagai hadis qudsi, dinisbatkan ke zat yang maha kudus. Kudus ini suci, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut sebagai hadis qudsi. Dan ingat Pak nggih. Nah, Quran niku ngapunten nggih. Quran apakah ada yang tidak benar? Gampangane, Quran ada sing dhaif. Mboten enten.
Semua Quran 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang salah. Tapi hadis qudsi enten sing sahih, enten sing boten sahih. Tergantung sanadnya. Tidak semua hadis qudsi niku betul yang mengatakan adalah nabi dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak semua hadis itu yang mengatakan nabi. Ada hadis yang kuat, ada hadis yang lemah, bahkan ada hadis yang palsu. Orang kok sengaja-sengaja membuat hadis biar seakan-akan itu perkataan nabi, padahal itu hadis palsu. Enten hadisnya enten niki, Pak. Al-Baldinjan dawa kulida. Terong adalah obat segala obat. Terus apa terjadi? Percaya? Terong adalah obat segala obat. Nabi niku delok terong men bolo alam delok ono mboten. Kok bisa-bisanya orang nyandarkan sabda ke Nabi, terong adalah obat segala obat. Niku hadis palsu. Contohe nggih, niki sing sering jenengan mireng nggih. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Hadis mboten niku. Mboten. Nggih, perkataan yang disandarkan. Kalau kita pengen mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, silakan. Wong Cina nggih enten ilmune nggih. Tapi jangan disandarkan ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena kalau disandarkan ke Nabi jadi agama, itu masalah itu. Kalau disandarkan ke Nabi jadi agama. Dan itu nggih faktornya banyak. Riyen enten sebuah pemalsu hadis. Itu apa namanya, pengen ngapunten caper ke penguasa ketika itu. Ketika itu melihat penguasanya yang namanya Harun al-Rasyid sedang mainan burung. Doro niku lho, Pak. Sedang mainan merpati. Lah kok dia membuat hadis bahwasannya akan berpahala dan ada pahalanya orang yang belum makan merpati. Ya kok saged gitu. Berarti kepelekan doro niku nggih. Enten pahalane nggih. Tapi hadisnya palsu. Tapi Harun ar-Rasyid ketika itu orang yang bertakwa, Pak. Kabeh turun disembelih. Sembelih kabeh. Gara-gara burung daraku ini, merpatiku ini membuat kamu memalsukan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sudah caper kono, minggat kono, kan enggak gitu. Disuruh pergi, burungnya disembelih. Jadi ada hadis yang palsu, kuat, yang lemah. Begitu juga hadis qudsi, ada yang kuat dan juga ada yang lemah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Napa isine? Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. An Rabbihi tabaraka wa taala. Tabaraka niku artine adalah yang banyak keberkahannya. Keberkahan itu adalah kebaikan. Ta'ala itu adalah yang maha tinggi dan suci dari segala kekurangan. Yang kita sering ngomong nih, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu artinya maha suci. Allah ta'ala itu yang tinggi, yang maha sempurna dari berbagai kekurangan. Tabaraka yang banyak keberkahannya itu adalah kebaikan. Qala innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mana yang baik, mana yang buruk. Kata itu menetapkan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, wasayyi'at, dan juga keburukan-keburukan. Jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah ada ketetapannya, ini baik, ini buruk, ini baik, ini. Jadi sebenarnya di dalam secara hukum Islam itu ada 3, Pak. Halal yang jelas, haram yang jelas, kemudian yang samar, yang disebut sebagai syubhat. Syubhat itu sesuatu yang di diri kita ragu. Ketika kita ragu, ya mau ditabrak. Jenengan ragu misalnya, kecap ini halal apa Mas? Misalnya gitu. Kecap ini dulu, halal betul nih. Pokoknya ragu. Nek ragu tinggal ke mawon. Kalau kita ragu tinggalkan. Kalau kita tahu hukumnya jelas, ya silahkan. Karena kita punya ilmu. Tapi kalau ragu tinggal. Jangan ragu misalnya dapati apa.
berbagai bentuk makanan yang aneh-aneh itu jadi halal kurang dan seterusnya. Maka kalau ragu, tinggalkan. Di hadapan Allah, di sisi Allah, yang jelas itu baik telah ditetapkan, yang jelas buruk juga telah ditetapkan. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskannya ke para malaikatnya, sang penulis kebaikan, yaitu adalah al-hafadzah. Di antara kita ada yang namanya raqibun atid, ada raqib, ada atid yang mencatat seluruh amal kebaikan kita. Baik, malaikat ini dari mana tahu baik? Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana tahu buruk? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah setelah menetapkan ini baik, ini buruk, nyampaikan ke malaikatnya, wahai malaikat yang baik ini, yang buruk ini, nanti catat di catatan seluruh. Nek timbul pertanyaan, Pak. Ampun nggih. Apa ya Gusti Allah ora mampu nyatet kebaikan keburukan itu tidak mampu malaikat? Nggih mampu. Allah Maha mampu segalanya. Terus pertanyaannya, kenapa kok Allah nyuruh malaikat? Babnya adalah Allah ingin memuliakan malaikat dengan pekerjaan yang Allah telah tetapkan untuk. Ada malaikat yang tugasnya mengirim wahyu. Namanya sinten itu? Jibril. Sebagai bentuk apa? Apa kalau tidak kuasa untuk langsung menyampaikan wahyu ke Nabi Muhammad? Kuasa. Tapi untuk memuliakan Jibril dengan tugasnya. Dulu malaikat sang peniup sangkakala. Apakah tidak berkehendak pun sangkakala tertiup? Berkehendak bisa mau. Cuma untuk memuliakan sang malaikat. Begitu juga ketika ada raqib atid untuk memuliakan keduanya, menulis setiap kebaikan. Dari sini menunjukkan bahwasannya tidak ada sedikit pun dari amalan kita, gerak-gerik kita, kecuali tertulis rapi oleh para malaikat. Makanya sampai Allah ini merincikan sama yakmal mithqala dan jangan atas darah. Zarrah niku napa to? Zarrah niku sebagian ahli tafsir contohnya Imam Qurtubi menafsirkan zarrah niku jenengan bika jendela niku. Ketika pagi hari terus kena sinar kan ada bleduk sing cilik niku lho. Niku dipendhet mon saged mboten niku? Mboten saged. Saking kecilnya itulah zarrah. Yaitu adalah kebaikan sekecil itu ditampakkan. Begitu juga keburukan sekecil itu juga ditampakkan. Malaikat nggak bisa ditipu Pak. Manusia mungkin bisa ditipu dengan tipu daya kita karena kita pintar ngapusi dia. Tapi malaikat tahu gerak-gerik kita, tahu baik buruknya kita, tertulis rapi kelak akan ditampakkan oleh Allah sebagaimana ditampakkannya dokumentasi dari manusia. Inilah kebaikanmu, inilah kebaikanmu. Sebelum manusia melewati jembatan yang namanya sirat, disebut sebagai al-ardu, paparan, seret, kebaikan, keburukan. Kemudian datanglah yang namanya mizan, timbangan. Kemudian setelah mizan, baru manusia melewati jembatan, yaitu surga atau neraka. Yang lulus surga, yang lulus dengan dicapik-capik maka surga, tapi yang jatuh itulah neraka. Baik. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskannya ke malaikat. Apa isinya? Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang hamma ingin melakukan kebaikan tapi dia tidak atau belum mengamalkannya, baru ingin melakukan kebaikan, maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, akan ditulis pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke babnya adalah mengenai niat, yaitu menghadirkan niat di seluruh amalan. Jadi di Islam ini kita baru ingin baik saja sudah ditulis yang namanya kebaikan. Kita ingin berniat untuk melakukan kebaikan saja sudah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pahala sempurna meski belum mengamalkannya. Maka pengen itu lah gratis banget.
Pengen kan tidak apa nggih? Tidak membutuhkan effort nggih, tidak membutuhkan usaha yang lebih. Pengen tok. Maka pengen baik itu nggih. Perbanyak inginkan kebaikan. Perbanyak niatkan kebaikan, perbanyak ingin kebaikan. Setelah nanti tidak terjadi, maka sudah kita dapat niat ingin baik. Tapi terkadang diuji ingin baik. Ingin pulang nanti ngajar. Kalau ini tahu teng Sukoharjo. Niku setiap minggu pulang ngajar teng Ngawi. Jadi 100 kilo gitu. Dan bismillah tak niatkan niat saya gitu menyampaikan ilmu mawon. Suatu ketika pernah diuji oleh Gusti Allah niku prai gurune mboten ngabari kula. Kuwi jane ngabari nggih. Oh ya toh masyaallah. Jadi mereka kok sepi. Kok rene omong. Enten satu orang keluar, Ustaz libur. Masyaallah. Padahal waktu nggih. Belum nggih alhamdulillah untuk niat pahala ingin mengajar. Meskipun tidak jadi mengajar, tapi nggih kesel lho ya Pak nggih wong ya. Tapi niat baik ini penting. Andaikan terjadi takdir Allah tidak jadi mengamalkan, minimal sudah dapat pahala niat baik dan itu tertulis satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha, dan jika dia ingin melakukannya, sudah ingin berarti meniatkan, fa'amilaha, kemudian ditakdir bisa melakukannya, katabahallahu asyra hasanat, maka dengan amalan itu akan dikali lipatkan menjadi 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat ila ad'afin katsira, sampai tidak tahu bagaimana jumlahnya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan keikhlasan yang dimiliki oleh seorang hamba. Jadi yang membedakan pahala seorang hamba padahal amalannya sama, itu nggih ikhlas di dalam hatinya. Kita niki nggih sama-sama duduk ning mriki majelis ilmu ngeten iki. Nggih, pahalane nggih macam-macam nggih. Enten sing bangi nganggur, enten sing ajeng ngeteh ya, enten sing macam-macam. Sesuai dengan niat yang ada dalam hati kita masing-masing. Dari kita ada yang ditulis pahalanya 1, ada yang 7, ada yang 10, ada yang 100, ada yang tidak terhitung. Sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwasanya ada amalan yang terlihat dan ada amalan yang tidak terlihat. Justru yang tidak terlihat menentukan banyak sedikitnya pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama sholat 4 rakaat, ada yang pahalanya sempurna tanpa terhitung banyak, ada yang hanya 1/10, 1/5, setengah, dan seterusnya, tergantung hadirnya niat kita ketika melakukan ibadah tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan problemnya menuju ke hadir niat sempurna ini yang tidak mudah gitu. Yang butuh dipaksa, yang butuh dilatih. Maka babnya adalah amalan yang tidak terlihat ini penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan kualitas seorang hamba. Inilah kenapa wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu asyra hasanat ila sab'i mi'ati. Dan Allah mengkali lipatkan sesuai kehendaknya, Pak. Bukan berarti kemudian Allah kamu istilahnya perhitungan gitu, kok tidak dihitung-hitung nopo. Masalah kita kalau nggak hitungan itu kadang butuh nyadar. Kan ini kan manusia yang kudu hitung-hitungan gitu. Aku nek ngene nggo ini, nek ngene kudu ngene. Maka di pahala kadang diperhitungkan memang agar maknanya ngena ke kita. Nek kita kadang cuma disampaikan, kamu nek melakukan kebaikan pahala di surga. Kadang surga iki opo. Maka Pak Nabi kadang menyampaikan dengan perhitungan. Nah, contohnya, sahabatku, setelah sholat, beliau ngasih ilmu ke sahabat. Kira-kira, nek kalian habis ini pulang ke rumah membawa 5 daging unta gemuk-gemuk, kira-kira seneng nggak kira-kira? Oh seneng wah Nabi. Rian itu daging unta itu daging paling top gitu. Itu makanan terenak. Misalnya ini ya ini
pulang bawa apa? Nanti pulang ke rumah setiap orang bawa misalnya 50 juta. Purun mboten, Pak? Purun. Mboten cek nolak. Semuanya mau. Kata Nabi SAW, 3 ayat yang kalian baca ketika sholat tadi, sholat sunnah tadi, itu lebih baik daripada aizomin simat, itu daging gemuk yang kalian bawa ke rumah. Apakah Nabi perhitungan? Boten. Cuma ingin mendekatkan bahwasannya pahala itu lebih besar daripada apa yang kita bayangkan di kepala kita. Nah kita bayangkan, aku sedekah 1.000, berarti pengen 10 pahalane 1.000. Ngoten nggih. Kira-kira seperti itu nggih. Di sisi Allah lebih dari itu. Perhitungan ini tuh agar kita ngena, ini lebih, ini lebih, ini lebih. Bukan berarti Allah perhitungan, bukan berarti Nabi berhitungan. Tapi masalahnya kita manusia itu kalau nggak dihitung itu kadang buatan ngeh, ngoten nggih. Tidak mengena maknanya. Akan terkadang diperhitungkan agar kita itu mengena pahalanya. Di sini Allah mengelibatkan 10 jadi 700, jadi sampai tidak terbatas. Yang tidak terbatas ini adalah pahala puasa. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar niku pahalanya tidak terbatas. Nyata Bu, sabar itu batasnya bukan? Sabar iki ora batase Mas. Padahal dia pengen karena kita ingin apa? Emosi marah itu. Sabar enggak ada batasnya. Sebagaimana pahala sabar tidak ada batasnya. Allah enggak pernah batasi pahala sabar. Allah mengatakan orang-orang yang sabar pahalanya tak terbatas. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Terus karena emosi kita, karena nafsu kita nyalah ke teori Quran. Sabar itu ada batas sih. Maksudnya kita pengen emosi, betul. Terus membatasi sabar. Sabar gak ada batasnya. Karena pahalanya tidak ada batas. Inilah yang ila ad'afin kabir, sampai kali lipat yang sangat banyak. Dan itu sesuai dengan keyakinan dan ilmu kita masing-masing. Amalan yang didasari ilmu otomatis pahalanya beda dengan amalan yang tidak didasari oleh ilmu. Kemudian Allah mengatakan, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Kalau dia itu ingin melakukan keburukan dan tidak jadi mengamalkannya. Katabahallahu innahu hasanatan kamilah, maka Allah akan menuliskan untuknya 1 pahala sempurna. Saya ulangi gitu. Apabila dia sudah ingin melakukan keburukan, tidak jadi mengamalkannya, maka pahalanya 1 kebaikan sempurna. Itu dirinci. Contohnya misalnya panggil. Orang pengen mencuri, maling, dilala, konangan, kasih ke maling, tertangkap. Apakah dia dapat kebaikan? Tidak. Loh kan belum jadi ngamalkan Mas. Iya, belum jadi ngamalkan, tapi tidak jadi malingnya gara-gara konangan niku wau. Meninggalkannya bukan karena Allah. Di hadis ini, barang siapa yang ingin melakukan keburukan, terus dia meninggalkannya karena Allah, ini buruk. Sudah pengen, jangan tampet lah, ojo. Kalimat hammun. Pertama, itu ada yang namanya besitan pikiran. Namanya adalah khotiroh. Namanya adalah bisikan di dalam pikiran kita. Sliwer. Nonton ini. Itu ulama sepakat tidak diambil dosa. Misalnya sliwer, terus sliwer apa seperti itu. Terus kita membiarkan lewat gitu saja, itu tidak diambil dosa. Tapi kalau pas sliwer terus dipikir mulai, koyoke kok tarik iki. Lah ngoten ya. Masuk ke tingkatan kedua namanya ham. Ini hadis ini, yaitu ingin. Sudah ingin, terus ditekuni keinginan tersebut. Wah, aku kok tenan iki koyo iki, masuk iki koyo iki. Jale ngoten nggih. Maka dari ingin menjadi
hasrat. Ini yang namanya adalah irodah. Irodah ini adalah hasrat, ini kalau dalam bahasa namanya azm. Inilah maksiat hati. Ini agak rinci nih Bang. Kalau sekedar sliwer di pikiran, sepakat ulama tidak berdosa, asalkan dibiarkan lewat. Tapi kalau kemudian mampir, kok menarik, tapi belum dihasratkan ingin melakukan, namanya ham. Terus kok ditinggalkan karena Allah, berpahala. Nah, ingin yang mampir ini kok diiyakan dengan hati, diiyakan sampai mengatakan ke dalam jiwanya, pokoknya kok nenek kesempatan tak lakoni. Itu sudah namanya azam. Itu adalah maksiat hati dan itu dosa. Maknanya bahasa gampangnya adalah mendambakan engkau nenek kesempatan aku tak maksiat. Sehingga hatinya penuh dengan dambaan maksiat, penuh dengan keinginan maksiat. Kapan dia bisa maksiat? Kapan dia? Ini ngapunten nggih. Ini sangat bahaya, menyebabkan yang namanya suul khotimah. Kenapa? Karena hari-hariannya, waktu-waktunya selalu diliputi dengan keinginan kemaksiatan padahal dia tidak maksiat. Ini sudah bukan ham lagi, tapi termasuk namanya azam. Maka hendaknya kita perbanyak istighfar pagi, perbanyak menata hati agar keinginan maksiat itu hilang. Maka doa yang diajarkan Nabi ini, doanya adalah Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah jiwa kita cinta terhadap iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Cinta kita itu ya Allah di dalam hati, jadikanlah meliputi betul-betul hati kita. Sudah gitu, karrih ilainal kufra wal fusuk wal isyan. Jadikanlah hati kita benci terhadap keburukan, kemaksiatan, kekafiran. Jadi ya, semoga kita benci dengan yang namanya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum benci, sehingga naudzubillah cinta akan dosa, sehingga mendambakan untuk melakukannya terus damba, selalu berharap kapan bisa maksiat. Nah, ini sudah tidak ham lagi, tapi masuk ke azam yang itu adalah maksiat batin. Sebagaimana ada pahala batin, yaitu keinginan tadi, begitu juga ada maksiat batin. Pahala batin bisa ada, dosa batin juga bisa. Nah, ini agak rinci. Setan kadang masuk ke situ, masuk ke dalam jiwa kita lewat sisi ini, sehingga kita hidup juga nyaman karena inginnya juga jelas. Kalau seandainya kita manusia nggak pengen sama sekali tapi terjatuh ke dalam dosa, ada manusia belas pengen aku mas, tapi kok lah setan ini pas mampir blok nonton itu terus dia melakukan kesalahan. Tapi orang mukmin yang betul-betul iman pas melakukan kesalahan akan langsung sadar, ya Allah, ini salah. Aku minta ampun ya Allah, ampunilah aku. Tidak istiqomah dosa. Dosa kok istiqomah ini, ampun. TMC di bawah, sholat terus maksiat, jalan, angel gitu ya. Orang mukmin langsung sadar, ini maksiat, tinggalkan. Orang tinggalkan. Melakukan lagi, langsung tinggalkan lagi. Terus seperti itu. Itulah iman. Kita manusia memang ditakdir tidak seperti malaikat yang terus datang. Jadi harus rinci kita dalam hadis ini, bahwasanya tidak hanya ingin saja yang itu nanti akan berpahala, tapi ingin yang ditinggalkannya karena Allah. Tapi ketika dia meninggalkannya gara-gara kena ketahuan, gara-gara tidak mampu, sudah ingin mencuri tapi malah kepleset, sudah ingin maksiat tiba-tiba rukuh misalnya gitu. Nah itu malah sudah gak maksiat, tertulis dosa, maniman Pak gitu. Rugi ya, rugi dunia akhirat. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kabilah. Wa in hamma biha, kalau dia itu ingin melakukan kemaksiatan, fa'amilaha, terus dia melakukannya, kata bahwa sayyi'atan wahidatan, akan ditulis hanya satu keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kok bisa ngeten iki. Teori ini. Orang kalau melakukan kebaikan pahalanya bisa sampai 10, bisa sampai 700. Ngoten nggih. Tapi kalau orang melakukan kemaksiatan itu pahalanya hanya 1. Allah adil, Pak. Karena melakukan maksiat ngapunten tidak butuh ikhlas. Pokoknya maksiat langsung ditulis dosa. Tapi kalau amal soleh agar terhitung itu berpahala sampai 10, 700 itu disyaratkan ada yang namanya ikhlas. Amal soleh ada syaratnya, dosa tidak ada syarat. Aku pokoknya ikhlas dosa ini. Gak usah ngomong ikhlas, dosa sudah dosa, tidak perlu ikhlas. Maka langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang disekali lipatkan, nah itu butuh tahapan-tahapan sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya, pelajarannya adalah bahwasanya di sini Nabi lewat makna dari Allah Subhanahu wa taala itu kemudian mendekatkan makna ke kita bahwa rahmatnya Allah lebih luas dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati wasi'at ghadabi, bahwa rahmatku, kasih sayangku itu meliputi murkaku. Sehingga di dalam amal soleh akan dikali lipatkan, di dalam dosa hanya dihitung 1. Itu pun kalau kita minta ampun masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisi lain, di sini juga kita jangan meremehkan yang namanya sebuah maksiat. Bisa jadi satu maksiat itulah yang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita berhenti. Apakah di atas ketaatan ataukah di atas kemaksiatan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadisnya panjang nih. Dan kita potong-potong lagi. Tentang kisahnya 3 orang yang masuk ke dalam gua. Hadisnya dari seorang sahabat namanya Abdullah ibni Umar ibni Khattab. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa nafarun mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fada. Ketika itu di umat-umat terdahulu, jadi Nabi mengisahkan ada umat yang terdahulu yang lari 3 orang, kemudian mereka butuh istirahat, mereka masuk ke dalam gua. Ketika masuk ke dalam gua, tiba-tiba panhadarat sofrotun minal jabal, tiba-tiba ada batu besar yang gelundung nutupi gua tersebut. Kok iso? Wallahu a'lam. Pokoknya waktu ini gelundung ngoten nika terus nutupi pintu gua tersebut. Hatta awahumul mabita fil ghar. Panhadarat sofrotun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi safrah illa an tad'u wallaha ta'ala bi sholihi a'malikum. Ketiga-tiganya meyakini dan mengatakan bahwasannya ini musibah ini, kalau dikatakan musibah, kejadian ini tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, maka tidak ada jalan dan pintu keluar kecuali hanya dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita terjadi hal-hal yang terkadang enggak dinalar oleh manusia. Jadi orang ini tapi kok ngene, kok iso ngene. Lah niku kita harus peka dan sadari kehendak sinten niku Gusti Allah. Kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kembali kecuali hanya kepada Allah. Jangan mengarah ke manusia, jangan mengarah ke makhluk karena ini tidak masuk di akal, di otak. Manusia tidak masuk akal.
Kembalinya hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa dan Maha Mudah untuk menyelesaikan segala. Karena terkadang kalau kita nggak peka nih terhadap kehendak Allah, kan itu repot. Sudah diuji sama Allah demikian, padahal itu tidak masuk akal. Harusnya enggak seperti ini, kok seperti ini, dan kita merasakan itu berat. Ini ambil tentang ini. Dan namun itu bungkusannya gitu, alhamdulillah rezeki. Mau diunjuk Pak? Seger nih. Monggo mau diberi ya. Masa kalau maam nih masih sini. Semoga yang mempersiapkan air di sana yang jajan ini betul-betul dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi ini pernah mendoakan Allahumma sqi man saqona, ya Allah berilah minuman di surga kelak siapapun yang memberi kita minuman. Ini nggih syukur alhamdulillah. Mungkin bisa nyiapin nggih swarga ngoten. Amin. Tadi kita sambung bahwasanya kalau seandainya ada sesuatu yang tidak dinalar kita, maka kita harus peka. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kembali kecuali hanya kepada Allah. 3 orang ini sudah tidak masuk di akal, Pak. Gempa ya ndak gitu. Batu yo ndak kecil sehingga geruduk. Batu yang besar. Lah kok yo saged mandeke ya pasti di depan gua. Nonton, tidak masuk akal itu. Berarti kehendaknya ini kehendak sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekuat tenaga kita dorong, ngomong sia-sia. Kita kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di kejadian yang tidak masuk akal harus seperti ini. Kok tiba-tiba misalnya keluarga kita yang dulu pernah kita sampaikan ada keluarga saya yang kodar demikian, tapi nggak peka masalahnya dengan ujian. Pertama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ngapunten ya Allah, anaknya kodar Allah yang nomor 3 ingin bunuh diri, Pak. Loncat dari lantai 3 sekolahannya. Lek delalah buatan situ. Yang kan teguran. Ngoten niku sik nyalahke tanggane sing disalahke, Pak. Kok bisa gitu lagi mikir. Sing disalahke sing wong liya, oke salah kae. Buleke ora memperhatikan ono jenenge ponakan. Kan itu kan anak-anak dhewe kok disalahke kok. Bulek-buleke kok ngeten ngoten niku. Ya yang pegang dia. Tidak menjadikan dia dekat ke Allah. Diuji lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah. Anaknya keluar dari Islam. Murtad, pindah agama. Iku nggih tesih nyalahke sedulure. Lah kowe ngadawi yo kae ngono. Kenapa kok kembali ke diri sendiri sih? Kenapa kok saya ada salah apa ya Allah? Saya kurang dekat apa? Saya apa? Yang seperti itu kok malah dikembalikan ke manusia, nyalahke ke manusia. Tidak dekat ke Allah karena itu tidak masuk akal. Anak sehat niki kok tiba-tiba punya bunuh diri. Kenapa kan seperti itu? Maka di kita juga harus demikian, peka terhadap ujian dari Allah, jangan kembali ke manusia, kembalilah ke Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 orang yang mengatakan, sepakat, qalu innahu la yunjikum, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian min hadhihi safrah, dari batu yang besar ini, illa kecuali antad'u Allah, kalian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah bisolihi a'malikum, dengan amal soleh kalian. Pertama, bahwasanya doa niku bukan perkara yang remeh, Pak. Doa niku dahsyat. Doa niku adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Bahkan di hadis, meskipun hadisnya lemah, di riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan la yughayyirul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Karena doa kita sedang minta ke Allah. Kalau Allah berkehendak, maka kehendak Allah di atas seluruh takdir.
takdir itu pun di atas kehendak sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kok kita ngerengek, kita minta ke Allah Subhanahu wa taala, itu bukan perkara yang remeh. Memang kita harus paham bahwasanya namanya jenenge nyuwun nggih. Kadang diparingi, kadang boten nggih. Terkadang kalau kita minta itu diijabahi oleh Allah atau diganti oleh Allah atau diundur, siapa tahu unduran itu lebih baik daripada didahulukan. Nah, kita harus yakini demikian. Di dalam bab doa ada istilah namanya bertawasul. Bertawasul ketika berdoa. Dan tawasul ketika berdoa di hadis ini adalah ngajari tawasulnya dengan amal soleh. Tawasul itu bisa dengan 3 cara. Pertama, sesuai dengan ajaran Nabi, beliau pernah minta doa ke Umar, Pak. Ketika Umar niku umroh dan ketika Abu Bakar umroh, dia mengatakan, la tansani fi du'aika ya ukhay. Saudaraku, jangan lupa doakan saya. Maka ketika ada orang yang ingin beribadah umroh misalnya, atau haji misalnya, kita titip doa, atau ada orang yang kita pandang kok koyo iki cedak karo Gusti Allah, kita minta mbok doakan saya semoga bla bla bla. Siapa tahu doa jenengan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu angsal boleh meminta doa kepada seseorang yang masih hidup, sehingga dia mendoakan kita dan doanya lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, meminta doa. Yang kedua adalah bertawasul dengan asma husna. Pas kita doa niku kita menggunakan, Pak, nama-nama Allah yang mulia sesuai dengan permintaan kita. Misalnya kita minta diampuni, kita memuji Allah dulu. Ya Ghaffar, la yaghfiru dzunuba illa anta, yang sang maha pengampun. Ya Allah, tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Ighfirli, ampunilah dosaku ya Allah. Karena Allah zat yang suka dipuji. Kayak kita lah, Pak. Nek pengen ngutang lho pripun? Nggih, ngelem sik to nggih. Masyaallah, nggih jenengan iku nggih. Nggih sae, nggih. Alhamdulillah diberikan rezeki yang banyak, di dermawan, masyaallah. Nek angsal mawon. Ngoten, kan dipuji, seneng baru minta, kan adape ngoten nggih. Nek kita ajeng ngutang langsung. Atau sewu, apa? Ngoten nggih. Ditolak. Begitu juga ke Allah Subhanahu wa taala, Allah suka dipuji. Maka doa Nabi ini mungkin ketika ngajari Abu Bakar, ngajari dulu dengan memuji. Dengan mengakui kesalahan. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, saya itu banyak menzalimi diri saya. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mampu mengampuni dosaku kecuali Engkau. Baru faghfirli, ampunilah dosaku, innaka antal ghafurur rahim. Engkau maha pengampun, maha penyayang. Penuh dengan pujian. Pujiannya itu 70-80%, permintaannya 20%. Ini tawasul dengan asma husna. Kalau kita minta rezeki ya kita ya Rozak, ya Fatah, Urzuqni, dan seterusnya lah. Sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Pujilah Allah dengan yang kita mampu, kemudian mintalah sesuai dengan pujian kita. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah bertawasul dengan amal soleh. Yang kita anggap amal itu betul-betul kok kayaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya hajat ke Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan amal soleh kita, ya Allah selesaikan hajat. Kok dulu saya pernah kok kayaknya sedekah. Itu harta itu betul-betul tak butuhkan. Tapi kok ya saya kok malah memberikannya ke orang lain. Ya Allah, ini saya sedang sakit ya Allah. Kayaknya itu amal soleh yang Engkau terima ya Allah. Andaikan itu amal soleh yang terima ya Allah, dengan amal soleh itu sembuhkanlah saya. Itu adalah bertawasul dengan amal soleh
kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu boleh. Karena siapa tahu amal soleh itu diterima sama Allah, diterimanya kita jadikan sebagai tawasul ketika berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 orang ini menceritakan. Yang pertama, qala rajulun minhum, yang pertama, Allahumma ya Allah, kana li abawani syaikhani kabiron. Ini yang pertama, bertawasul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, saya itu punya 2 orang tua yang sudah sepuh dua-duanya. Wa kuntu la aghbiqa qablahuma ahlan wala malan. Apapun yang saya miliki, dari harta, dari makanan, tidak pernah kok saya berikan ke anak keluarga saya dulu, kemudian baru berikan ke kedua orang tua saya. Saya punya susu, orang tua dulu, baru anak. Punya makanan, orang tua dulu, baru anak. Niki baktinya sudah di atas rata-rata nggih. Meskipun secara hukum fikih, misalkan kita punya harta, anak kita bagi, istri kita bagi, dan itu kewajiban. Baru kalau ada sisa ke orang tua itu angsal. Asalkan orang tua masih mampu. Kalau orang tua tidak mampu, maka kita sebagai anak pun wajib menafkahi orang tua. Sehingga nafkahi keluarga wajib, nafkahi orang tua juga wajib sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi kalau kita ngasih dulu ke istri, ke anak, baru orang tua, boleh enggak? Angsal, boleh. Cuma ini baktinya sudah di atas rata-rata. Pokoknya orang tua dulu, baru keluarga, tanpa mendolimi keluarganya. Dia mengatakan, fana abi tolabus syajar yauman. Suatu ketika itu saya harus mencari kayu. Falam arih alaihi hatta nama. Dan kemudian saya itu tidak kembali keduanya, sampai keduanya pas saya kembali sudah tidur. Pas saya balik kan biasanya itu beliau keduanya masih bangun, tak perahkan susu, tak kasih minum keduanya. Qadar Allah, ditakdirkan suatu hari ketika saya nyari kayu dan itu terlambat datang, pas balik ke rumah kedua orang tua sudah tidur. Karena sudah tidur tetap tak perah susu, fahalabtu lahuma ghabukuhuma. Saya perah susu untuk keduanya, pas saya berikan ya sudah tidur. Karihtu an aghbika qablahum ahlan wala malan. Tapi ini kan harusnya pun sare pripun, Pak? Wes kayak kalian yang mulai gitu. Itu air dering. Ini di atas rata-rata. Saya nggak pengen pokoknya ini susu yang pertama kali minum harus kedua orang tua. Masya Allah. Maka kemudian falabithtu wal qadahu ala yadayya. Saya pun nunggu di situ sambil bawa bejana di atas tangannya, nunggu keduanya bangun. Ini di atas. Betul-betul di atas rata-rata. Saking bahwasanya harus yang minum pertama kali susu, niatnya adalah untuk berbakti. Dari sini babnya nggih. Niki niatnya kepeksa. Ngapunten nggih. Ben entuk arisan luwih akeh misale atau nopo misale atau nopo macam-macam niate. Apakah niku amal soleh, Pak? Bukan amal soleh, tidak amal soleh. Tapi niatnya betul-betul puncak kebaktian untuk menghormati, memuliakan bapak ibu orang tua. Sampai susu sudah di tangan, ditunggu, beliau tidur, ditunggu sampai bangun. Sampai antadiru istiqodahuma hatta barakol fajru. Saya tunggu beliau itu bangun sampai fajar niku terbit. Sampai adzan subuh, tesih beto bawa yang namanya susu di atas tangan sampai nunggu keduanya. Ini masalahnya diselehke, disikat kali anak-anaknya masalah itu. Karena ketika itu anak-anaknya ada, ini kalau ditaruh di kulkas, wassalam hilang. Maka dipegang betul-betul dipegang sampai subuh niku terbit, fajar terbit dan kodah bejana di tangannya. Sampai wasibyatu yataghadawna inda qadami. Anakku sampai ngerengek, Pak, susune Pak. Pak, susune Pak. Nek dia pripun, Pak? Isinya rasa nangis. Bu gampang Bu ya. Ngoten nggih. Ini ndak puncaknya sempurna, yaitu adalah sampai anak itu ngerengek di kaki tetap. Pokoknya bakti saya ke orang tua
nomor 1. Ini dengan catatan juga tidak boleh mendolimi anak istri. Ini secara fikih. Karena menafkahi keduanya juga wajib. Fastaiqadha, akhirnya keduanya bangun di pagi hari. Fasyariba gobukuhuma, baru keduanya minum pertama kali dari bejana itu, sisanya perlu tak kasih ke anak dan juga istri. Kata dia, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, jika engkau dapati dalam diriku keikhlasan dalam melakukan hal ini, maka fafarrij anna ma nahnu fi, ini kita dalam wah, maka selamatlah kami ya Allah. Tiba-tiba geser, srek. Masuk akal betul Pak? Buatan masuk akal, tapi jadi masuk akal. Allah itu maha berkehendak atas segalanya. Ngerti nggih? Terkadang masalahnya kita ngambutan iki rada jero nggih. Kita terkadang terlalu terdikte oleh kebiasaan. Misalnya ngeten. Ini gelas. Nek tak jol kene iki, pecah mboten? Pecah mboten, Pak? Kenapa pecah, Pak? Kenapa kok pecah? Karena jatuh, terus ndelalah niki saking napa? Beling kaca. Apa kita enggak pernah mikir jatuh itu pecah niku kehendak Allah? Nek Allah berkehendak mboten pecah mboten? Nggih mboten. Niku lho. Keluarga loncat saking lantai. Kalau mboten sedo nggih anak. Sehingga yang mematikan yang menghidupkan sinten niku? Apakah karena jatuhnya? Mboten mau saya kepleset jeglek ngeten terus. Bablas nggih anak nggih. Makanya kehendaknya adalah kehendak Allah. Terkadang karena kita terdikte dengan kebiasaan, apa ya iso donga nyelamatke lho. Allah itu maha atas segalanya. Terlalu mudah bagi Allah untuk mengabulkan hal-hal yang tidak mampu. Jadi semoga termasuk menceritakan kebaikan. Kita tutup dengan ini. Ini ku pas lari kula dawan iku Pak nggih. Anak saya nomor 3 jatuh. Terus kepalanya retak sehingga selaput otaknya niku sobek. Pendarahan di kepala, terus cairan otak keluar terus ngene. Sehingga kepalanya besar ngene iki. Lewat sebulan disedot niku nggih. Cairannya disedot niku nggih pedal terus. Kata dokter, ini harus dioperasi, Mas. Dioperasi. Karena si dok minggu depan dok ya. Minggu depan sampai 2 kali disedot itu tesih keluar. Ini nggak bisa, Mas. Karena selaput itu tipis banget. Nek wis sowek nggih kudu dijahit mengke dan niku lek operasi pripun dok nggih. Dibelah tempurung nggih. Ya Allah, cah cilik Pak nggih. Tempurung dibelah. Sik dok, sik. Kasih seminggu. Saya yakin Pak, Allah Maha Kuasa atas segalanya. Yakin, yakinnya saya. Sing enggak diarah ke manusia tak arah ke. Niku ngapunten nggih, saya punya duit harusnya buat berobat malah sedekah ke. Lah saniki menungso mboten saged kok ngatasi nggih. Sing ngatasi sinten? Nggih sing gawe urip ya nggih. Malah sedekah ke. Nah saya ikut piye to, Pak? Duit gawe berobat malah sedekah. Loh, ini justru cara berobat niki. Karena yang sembuh niku sinten? Gusti Allah. Ada teman digesik bangun rumah sakitnya. Pondok-pondok yang saya ajar ini semua buat iftar tak buat. Mugi-mugi ini kan di hadis ini ini siapa tahu termasuk amal soleh sehingga Allah mendengarkan doa saya. Ya Allah, buat operasi. Kalau doa ini seminggu datang ke dokter, Mas, ini kok mandek banyu nih ya. Kada saya tenang Pak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul nutup niku ngurang niku. Padahal sudah 3 minggu lewat, itu tidak nutup ngalir terus besar terus kepala. Ternyata Allah Maha Kuasa atas terlalu mudah bagi Allah untuk ning selamat otak segampang ya Allah. Belum gimana? Tapi kan dengan tawasul tadi amal soleh. Meskipun tidak masuk akal, tapi jadi nggih masuk akal. Karena Allah Maha Kuasa atas segalanya. Ya, mungkin demikian kita lanjut ke pertemuan mendatang. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.